Di penghujung tahun 2016, publik digegerkan dengan peristiwa perampokan yang memakan 11 korban. 6 korban tewas dalam drama penyekapan, sedangkan 5 lainnya selamat dari kematian. Seperti apa drama penyekapan yang berlangsung selama 19 jam ini terjadi, dan bagaimana sebagian korban bisa selamat dari maut? Inilah Menyingkap Tabir selengkapnya. Empat perampok yang beraksi di rumah pengusaha kaya milik Dodi Triyono ini telah diringkus aparat kepolisian. 1 diantaranya tewas karena berusaha melawan. Komplotan yang sudah malang melintang dunia kriminal ini pun berbagi peran saat beraksi. Perimeter, jaga, close. Sudah bang. Hampir sebagian warga di Jalan Kalong, Rawalumbu, Bekasi, Rabu siang keluar dari dalam rumah. Mereka dikejutkan dengan suara tembakan dan teriakan sejumlah orang. Rupanya ada peristiwa besar terjadi di lokasi ini. 2 lelaki terkapar bersimbah darah dengan tangan terikat kabel tis. Salah satunya dalam keadaan tewas. Sementara 1 orang lagi tersungkur tanpa mengenakan baju, kondisinya sama. 2 dari 3 lelaki yang dibekuk polisi ini ternyata komplotan perampok yang sebelumnya beraksi di tempat tinggal Dodi Triyono, Jalan Pulau Mas Utara, nomor 7A Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mereka adalah Ramlan Butar-Butar alias Pincang. Ia tewas setelah diterjang timah panas polisi karena melakukan perlawanan saat hendak diringkus. Sedangkan 1 pelaku lain bernama Erwin Situmorang. Ia juga dihadiahi timah panas. Selain meringkus 2 pelaku, polisi juga meringkus lelaki berinisial R alias Ucok yang ternyata adik Ramlan Butar-Butar. Ucok ditangkap karena telah membantu menyembunyikan sang kakak dari kejaran polisi. Menurut keterangan warga sekitar, proses penangkapan 2 pelaku perampokan disertai pembunuhan di tempat tinggal keluarga Dodi Triyono ini cukup menegangkan. Diam. Perimeter, jaga, close. Sudah bang. Pindah 2 orang di depan bang. Diam. Jangan ditangkis lagi. Dir. Diam. Jangan ditangkis lagi. Kamu diam. Ini mau senjata di atas. Taruh, kita geledah dulu bentar. Di atas. Saya saja loh, saya sini semua, kumpul di sini. Komunitas dasian deh. Tinggal 2 lagi. Ini jangan diri. Lagi pukul orang dini. Ya saya kirim ini juga, ambil ini. Jangan dulu ya. Bantu. Saya pulang dari Giant naik motor, nggak boleh masuk. Terus ada bunyi tembakan 2 kali. Terus pada suruh pergi semua. Kaget semuanya, kalau tidur siang bunyi tembakan. Pertama 2 kali, terus 2 kali lagi. Di Jalan Kalong, Ramlan alias Pincang sudah menempati kamar kontrakan milik Kimlay selama 1 tahun. Dan Kimlay sendiri mengaku terkejut saat mengetahui kalau Ramlan adalah pelaku kejahatan.
hampir 1 tahun di sini, tapi karena baik orangnya gitu kan. Saya cuman kalau ke sini tetap cuma ngambil duit uang kontrakan aja. Sama dia udah nggak panjang lebar ngomong sama dia gitu kan. Ya udah kemana? Kadang mobil dulu di mana naruhnya gitu kan. Oh itu di situ kan anak-anak banyak di situ, pamitan nggak sama anak-anak kan lebih enak gitu, maksud saya lebih intim sama orang sini. Oh iya sudah bang, kata dia. Ya udah kalau memang itu mah. Oh saya nggak mau nyangka ada kalau segitu mah. Nggak menyangka sama sekali. Saya Kaget Pak ya? Iya, saya juga tiba-tiba jelasnya disusulin sama anak RT. Oh di kontrakan ada ini terjadi ini. Ada apa ya? Itu udah, saya langsung ke sini. Toto orang udah banyak kan di sini. Sementara itu meski sudah tinggal selama 1 tahun, namun warga Jalan Kalong tidak begitu mengenal sosok Ramlan Butar-Butar alias Pincang. Warga hanya tahu kalau Ramlan adalah seorang sopir angkot. Sehari-hari biasa sih, nggak ada rasa gimana ya, nggak kepikir kalau itu dia pelaku seperti ini gitu ya, karena dia sering juga lewat panggil saya PRT, oh ya itu aja kayak gitu. Paling dia gaul sama teman-teman yang satu kontrakan paling kayak gitu biasanya, tapi itu pun jarang saya lihat, saya nggak pernah lihat persis gitu ya. Beberapa saat setelah penangkapan Ramlan Butar-Butar dan Erwin Situmorang, polisi kembali meringkus satu pelaku lain atas nama Alvin Bernius Sinaga di perumahan Villa Mas, Bekasi Utara. Alvin bertugas sebagai sopir saat kelompok Ramlan CS beraksi di tempat tinggal Dodi Triyono. Saat ditangkap, Alvin Bernius Sinaga sedang bertamu ke rumah salah satu warga di perumahan Villa Mas untuk acara Natalan. Karena melawan, lagi-lagi polisi terpaksa harus melumpuhkan penjahat sadis ini dengan timah panas. Selanjutnya Minggu 1 Januari 2017, giliran Ridwan Sitorus alias Ius Pane alias Marihot Sitorus diringkus polisi setelah hampir sepekan buron. Ius ditangkap di sebuah pulbus di wilayah Medan, Sumatera Utara. Ius pun kemudian dibawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan. Ius Pane sudah kurang lebih hampir 6 hari kita lakukan pengejaran. Berpindah-pindah yang bersangkutan, mulai dari Jakarta, kemudian ke Bekasi, tempat ke Depok juga, kemudian kita tenggari ada di wilayah Bogor. Yang bersangkutan akan kembali ke kampungnya, ke pamannya, ke Opung Leo di sana untuk melarikan diri dan mungkin bersembunyi. Tiket dia pesan memakai nama orang lain ya. Dan kita sudah bisa mengendus keberadaan bersangkutan dari mulai berangkat dari Jakarta hingga ke Medan, sehingga kami putuskan untuk menangkap di tempat pemberhentian terakhir di Polbis di Medan di Singamaraja, yaitu di Polbis Antar Lintas Sumatera ya. Hingga saat ini Ius Pane masih dimintai keterangan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Dengan demikian, polisi telah meringkus seluruh pelaku perampokan di wilayah Pulau Mas, Jakarta Timur. Mereka masing-masing Ramlan Butar-Butar alias Pincang yang merupakan kapten dari kelompok ini. Kemudian Erwin Situmorang yang bertugas sebagai eksekutor. Alvin Bernius Sinaga yang bertugas sebagai sopir, dan Ius Pane yang juga bertugas sebagai eksekutor. Berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang ada, kasus yang menimpa Dodi Triyono dan keluarga ini murni perampokan. Saya menghargai kecepatan
langkah dari teman-teman Polda Metro Jaya hanya dalam waktu 1 hari bisa mengungkap, saya anggap luar biasa. Kenapa? Karena berangkat dari zero, bukan tertangkap tangan, tapi murni dari pengembangan kemampuan mengolah tempat kejadian perkara. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan barang bukti 2 pucuk senjata api dari pedagang daun pisang di wilayah Tapos, Depok. Erwin Situmoranglah yang menitipkan senjata api yang digunakan untuk mengancam para korban. Sementara itu, dari rumah kontrakan Yuspane di wilayah Tapos, polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 pucuk airsoft gun. Aja yang di saya keluarin saya Ramlan Butar-Butar alias Pincang. Dalam kelompoknya ia diberi julukan Kapten. Ramlan memang spesialis pelaku perampokan rumah mewah dan kiprahnya sudah dimulai sejak lama. Polisi pun hafal dengan sepak terjangnya. Kawanan perampok spesialis rumah mewah ini memang diotaki oleh Ramlan Butar-Butar alias Pincang. Ia pun diberi gelar Kapten dalam kelompoknya. Ramlan ternyata sudah lama malang melintang di dunia kriminal. Spesialisasinya merampok rumah mewah. Berdasarkan catatan kepolisian, sang Kapten Ramlan Butar-Butar alias Pincang pernah merampok dan menyekap Wong Sulin, warga negara Korea yang membuka les privat di rumahnya, Perumahan Gria Telaga Permai, Depok, Jawa Barat pada 11 Agustus 2015. Saat itu, selain Wong Sulin, ikut pula disekap guru les Rapia Supatmi, serta 4 murid sekolah dasar yang sedang mengikuti les. Sepekan setelah peristiwa itu, Ramlan Butar-Butar dan kelompoknya diringkus aparat kepolisian Resort Kota Depok. Selain itu, kami juga mencatat setidaknya ada 5 kejahatan lain yang telah dilakukan oleh Ramlan Butar-Butar. Seperti merampok toko material di wilayah Cimanggis, Depok pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, Ramlan Butar-Butar juga melakukan perampokan di wilayah Bogor. Merampok rumah artis Farouk Avero di Sawangan, Depok pada Agustus 2014. Merampok toko grosir rokok di wilayah Cimanggis, Depok pada tahun 2014. Serta merampok sebuah rumah di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi pada tahun 2014. Saat itu, Ramlan tertangkap warga. Tempo hari kan sudah ditangkap, kemudian dipidana, ya keluar lagi. Kemudian melakukan lagi, dipidana, keluar lagi, dan terakhir kan melakukan lagi terus DPO yang bersangkutan. Ya. Kenapa kita bisa segera cepat mengidentifikasi pelaku? Karena yang bersangkutan termasuk yang menonjol di antara pelaku kejahatan 365. Ya, dan memang ciri khas yang bersangkutan pincang.
Dan dari dulu udah lama yang bersangkutan pincang. Dari tahun 2001 semenjak Pak Tito ini kasat jatan ras atau kasat satu udah pelaku. Dan kita bisa mencari saksi lain yang menunjukkan pelaku ada di situ pada saat kejadian. Sementara itu terungkapnya pelaku perampokan sadis yang menyebabkan 6 orang tewas di Pulau Mas, Jakarta Timur ini bermula dari hasil rekaman kamera pengintai atau CCTV yang terpasang di rumah korban. Dalam rekaman CCTV, nampak Ramlan Butar-Butar alias Pincang dengan santai masuk ke dalam rumah korban Dodi Triyono sambil menodongkan senjata api. Disusul Erwin Situmorang. Sampai akhirnya Ramlan Butar-Butar, Erwin Situmorang dan Ius Pane mengancam seisi rumah dengan senjata api dan golok. Para pelaku kemudian mengumpulkan seluruh penghuni rumah. Sementara itu anak Dodi Triyono, Diona Arika Andra Putri, sempat diseret oleh Ius Pane karena berusaha melawan. Selanjutnya di bawah ancaman, para penghuni rumah yang berjumlah 11 orang digiring ke kamar mandi dan disekap. Peristiwa ini terjadi pada Senin 26 Desember 2016. Sehari setelah peristiwa perampokan, warga Pulau Mas pun geger. Dari dalam tempat tinggalnya, Dodi Triyono dan 10 orang lainnya ditemukan terkunci di dalam kamar mandi berukuran 2 kali 1 meter. Inilah detik-detik di mana warga dan polisi mengevakuasi para korban yang terkunci di dalam kamar mandi. Kasih jalan biar gak. Kalian siapa bisa langsung keluar, tuntun pelan-pelan. Biar gak sepi di dalam. Anet semangat. Keluar dulu. Yang bisa keluar dulu. Sekarang keluar dulu. Didudukin aja terus jangan yang di situ Pak. Itu yang pada Pak. Didudukin aja di situ. Sampai mobil aja bisa ini. Masukin mana masukinnya, suster. Yang paling parah aja di situ Pak. Yang masih bisa jangan Pak. Enggak bisa. Langsung ke mobil. Enam orang tewas, termasuk Dodi Triyono. Sedangkan 5 lainnya bisa diselamatkan. Diduga kuat korban tewas karena kekurangan oksigen. Keenam jasad korban kemudian dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sedangkan korban selamat dilarikan ke Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Mereka yang tewas masing-masing Dodi Triyono, pemilik rumah, serta 2 anaknya Diona Arika Andra Putri dan Dianita Gema Zalfaila. Kemudian Amalia Kalista Putri atau Amel yang merupakan teman dari anak Dodi Triyono. Serta 2 orang sopir, masing-masing Yanto dan Tasro. Sedangkan korban selamat adalah Zanet Kalila Azaria yang merupakan anak Dodi Triyono. Emi, pembantu rumah tangga, beserta anaknya Santi, serta 2 babysitter, Fitriani dan Windy. Ini saja saya sedang berada di ruang perawatan yang kami bisa memastikan langsung bagaimana traumanya salah satu korban selamat.
yang kebetulan memang korban ini adalah salah satu dari anak korban yang meninggal. Kakak dan adiknya yang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Beberapa hari setelah diselamatkan, Kapolda Metro Jaya M. Iriawan sempat mengunjungi korban selamat di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur. Ia memberikan dukungan moral kepada para korban. Inilah kamar mandi, tempat ke-11 korban disekap oleh kawanan perampok. Sebenarnya para korban sempat berusaha untuk keluar dari ruang yang cukup sempit ini. Namun usaha itu gagal. Yang dominan melakukan adalah Insinyur Dodi dan 2 supirnya. Sehingga apa saja dilakukan, termasuk pintu ditendang, ya termasuk tadi mematahkan gagang kunci tersebut. Sehingga apapun dilakukan. Dan bahkan saudari Diona menggigit adiknya Janet pada saat terakhir akan menghembuskan napasnya. Dengan harapan mungkin pertama bisa mensiumkan kembali Janet yang juga memang sudah akan kelihatan sudah lemes sekali. Karena cukup lama ya, jam 2:30 sampai pagi berapa jam dia tidak makan, tidak minum, sehingga air keran juga diminum dan dibasuhkan kepada badannya karena cukup panas di dalam. Jadi apapun dilakukan termasuk meminum air keran dan juga membasuhkan kepada seluruh tubuhnya. Langsung ke mobil. Sebuah peristiwa yang cukup menyayat hati. Ada nama Amalia Kalista Putri atau Amel yang menjadi korban perampokan sadis di wilayah Pulau Mas, Jakarta Timur. Amel bukan keluarga Dodi Triyono. Ia hanya tamu yang kebetulan menginap di rumah Dodi saat peristiwa perampokan itu terjadi. Benar-benar tak ada yang menyangka Amel akan bernasib naas. Suasana duka jelas terasa saat jenazah Dodi Triyono dan kedua anaknya disemayamkan di rumah duka di kawasan Pulau Mas Residence, Jakarta Timur. Kerabat dan keluarga tak bisa membendung air mata mereka. Tak berapa lama, jenazah ayah dan 2 anaknya ini disolatkan. Allahu Akbar. Selanjutnya Dodi Triyono, Diona Arika Andra Putri, dan Dianita Gema Zalfaila diantar ke tempat peristirahatannya yang terakhir di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Udah on bang, udah on bang. Suasana duka dan haru bercampur aduk saat proses pemakaman. Zanet Kalila Azaria, anak Dodi yang selamat dari maut, nampak hadir di prosesi pemakaman. Sepertinya Anet, sapaan akrab Zanet,
masih terpukul atas apa yang menimpanya saat itu. Di mata rekan-rekannya, Dodi Triyono yang juga menjabat sebagai ketua RT di tempat tinggalnya merupakan pribadi yang baik dan tidak memiliki musuh. Ini baru ketemu saya hari Jumat. Setelah Jumatan kita ketemu ya. Untuk reuni kecil aja, karena untuk tutup tahun. Orangnya supel, dermawan. Itu yang saya tahu sampai sekarang. Pada hari yang sama, korban Amalia Kalista Putri atau Amel dimakamkan di tempat pemakaman umum Jatisari, Bekasi. Suasana haru juga sangat terasa di lokasi ini. Kami sempat menyambangi tempat tinggal Amel di Kampung Bulak Tinggi, Jatirahayu, Bekasi. Di sini kami bertemu Rosi Herawati, ibunda Amel. Raut sedih di wajahnya masih terlihat jelas. Rosi tak menyangka kalau nasib anaknya akan berakhir tragis. Saat kejadian, Amel yang merupakan sahabat karib Dianita Gema Zalfaila kebetulan sedang menginap di rumah Dodi. Dan Rosi sempat berkomunikasi dengan Amel melalui pesan singkat di telepon genggam sebelum Amel ditemukan tewas. Rosi tak menyangka kalau pesan singkat ini adalah komunikasinya yang terakhir dengan Amel. Amel itu SMS dengan saya, "Bunda lagi di mana? Bunda sedang apa? Bunda lagi di dapur nak, Kak, sama adik lagi beres-beres. Adik belum bobo ya Bun? Belum, aku kangen ya Bun." Itu sama adik ya. Besok paginya saya coba telepon anak saya, Amalia. Itu tidak bisa. Dalam arti kata ya handphonenya Amel nggak bisa. Lalu saya coba ke handphonenya Gema, Amalia ada tante, handphonenya lagi di charge katanya. Oke, tante bicara sama Amel. Lalu saya ngomong, "Amel sedang apa? Lagi nonton Bunda." "Oke. Kakak sudah minta telepon ayah, sudah minta pulsa sama minta hadiah karena sudah bagi rapot. Nanti kata ayah mau diisi." Kata ayahnya pun bilang, "Promis saya," katanya. Jam 2 kakak langsung SMS saya, "Bunda, Gema habis nangis." Jam 2 14.00. Saya jawab, saya tanya, "Nangis kenapa Kak? Kakak ada di mana? Kakak sedang apa?" Nggak dijawab juga. Lama kemudian saya tanya lagi, "Kenapa Kak SMS Bunda tidak dijawab-jawab?" Tidak dijawab-jawab. Langsung saya hubungin ayahnya. Saya suruh coba telepon Amalia karena sesama XL. Ayahnya bilang nadanya nyambung tapi tidak diangkat. Rosi pun akhirnya mendapat kabar yang cukup mengejutkan. Sang anak tewas disekap oleh kawanan perampok yang menyatroni rumah milik Dodi Triyono. Saya mohon untuk biadaban mereka, anak-anak yang tak berdosa, yang masih kecil, yang tidak tahu apa-apa. Kenapa harus sampai dibunuh? Saya mohon sekali lagi, pelaku dihukum yang seberat-beratnya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya ikhlas nak, Bunda ikhlas. Semoga Amalia dibukakan pintu surga nak. Tapi Bunda tetap masih menangis nak. Itu yang Bunda nggak. Tapi Bunda ikhlas, Bunda berusaha untuk ikhlas. Bunda ikhlas nak, ridho nak. Doakan Bunda sama adik sama ayah.
Sosoknya begitu dikenal oleh sebagian pengusaha. Ia pun dikabarkan dekat dengan Presiden Joko Widodo. Itulah Dodi Triyono, satu dari 6 korban tewas akibat disekap di dalam kamar mandi berukuran cukup sempit. Dan Dodi rupanya punya hobi mengoleksi mobil mewah. Dodi Triyono, lelaki berusia 59 tahun ini merupakan seorang pengusaha beken di bidang properti. Dan sepertinya Dodi kenal baik dengan Presiden Joko Widodo. Pria lulusan Universitas Indonesia ini juga disebut-sebut punya hobi mengoleksi mobil mewah. Di tengah kesibukannya sebagai pengusaha, Dodi sepertinya cukup dekat dengan anak-anaknya. Seolah tak ingin ketinggalan zaman, Dodi dan anak-anaknya sempat membuat video Mannequin Challenge. Suasana hangat antara Dodi dan anak-anaknya kini sudah tak bisa tercipta lagi. Video ini hanya tinggal kenangan. Peristiwa yang menimpa Dodi Triyono dan keluarganya sempat menjadi perhatian netizen. Tak sedikit para netizen memberi komentar duka di media sosial. Sabar. Kini Dodi telah pergi untuk selamanya. Terkubur bersama peristiwa tragis yang dialaminya.
Cerita duka bukan cuma dialami keluarga Dodi Triyono dan Amalia Kalista Putri. Keluarga Yanto di Pemalang, Jawa Tengah juga merasakan hal yang sama. Sopir yang sudah lama mengabdi kepada keluarga Dodi Triyono ini ikut tewas dalam tragedi perampokan. Perimeter, jaga. Close. Sudah bang. Oh, ini pistol. Ini pistolnya itu, pistol. Dalam peristiwa perampokan yang disertai pembunuhan di rumah Dodi Triyono di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur, ada nama Sugianto alias Yanto. Ia adalah salah satu sopir Dodi Triyono. Yanto tewas setelah disekap selama 19 jam oleh kawanan perampok di dalam kamar mandi berukuran 2x1 meter bersama 10 orang lainnya, termasuk sang majikan. Jenazah Yanto pun dimakamkan di kampung halamannya, Kecamatan Bantar Bolang, Pemalang, Jawa Tengah. Keluarga dan kerabat sangat merasakan kesedihan yang mendalam akibat tewasnya Yanto. Darumi yang merupakan istri Yanto sebenarnya sempat merasakan firasat yang tidak baik atas keberadaan suaminya sebelum hari kejadian naas itu. Punya firasat, nggak bisa tidur. Terus anak saya biasa jam 8 tidur, nggak tidur. Anak saya manggilin bapak yang kecil yang umur 2 tahun. Telepon terakhir komunikasi belum, Pak? Jam 12 hari Senin. Jam 12 hari Senin. Ya, sama kirim. Hilang apa Bu waktu itu? Ya, saya kirim nih 400 buat ini, katanya anaknya minta beli CD, nari-nari gitu, suruh beliin. Udah terakhir teleponan jam 12. Kalian saya tak bisa keluar, tutup pelan-pelan. Yang biar nggak sepi di dalam. Aneh semangat. Awalnya banyak yang menduga kalau peristiwa tewasnya 6 penghuni rumah setelah disekap di dalam kamar mandi bermotif dendam. Yang paling parah aja di situ, Pak. Masih bisa jangan, Pak. Nggak bisa kita. Namun semua itu terbantahkan. Setelah polisi meringkus 4 pelakunya, bahkan satu di antara pelaku atas nama Ramlan Butar-Butar tewas ditembak. 11 orang menjadi korban, 6 di antaranya tewas mengenaskan setelah disekap di dalam kamar mandi berukuran 2x1 meter selama 19 jam. Ada hal yang perlu dicermati dalam beberapa kasus kejahatan yang belakangan terjadi, di mana rekaman kamera pengintai atau CCTV berperan besar dalam mengungkap sebuah peristiwa kejahatan. Kasus yang kemarin Pulau Mas, salah satunya terbantu dengan adanya sistem CCTV yang ada dimiliki pribadi oleh korban. Nah, ini mengingatkan kita perlu adanya digital security yang lebih ditingkatkan. Setelah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur, Selasa 3 Januari 2017, seluruh korban selamat dalam peristiwa perampokan sudah diperbolehkan pulang.
Peristiwa perampokan yang menimpa Dodi Triyono dan keluarga menjadi sebuah pelajaran berarti di mana penjagaan yang cukup ketat di sebuah perumahan mewah tak memberi jaminan kita bisa aman dari aksi kejahatan. Usai sudah kami menemani Anda selama 1 jam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Perimeter, jaga, sudah bang. Sini 2 menit pasang.